Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan agama Islam, mari bersama-sama membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, pembahasan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Ibadah haji, zakat, dan wakaf meyakini bahwa haji, zakat, dan wakaf adalah perintah Allah yang memberikan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat, dan wakaf. Simulasi ibadah haji, zakat, dan wakaf. Ibadah haji, pengertian haji menurut bahasa yang menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut istilah, haji adalah sengaja datang ke Baitullah dengan tujuan tertentu, dengan tata cara tertentu dan pada waktu tertentu. Tujuan ibadah haji adalah beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat-tempat ibadah haji, Ka'bah, Mas'ah, tempat sa'i, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Waktu haji Syawal sampai 10 hari Dzulhijjah. Ibadah haji dalil Al-Quran, haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Quran surah Ali Imran ayat 96 sampai dengan 97. Kemudian melakukan haji dan umroh semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan nanti dibuka di surah Al-Baqarah ayat 196. Dalil dari hadis menunjukkan ibadah haji menyempurnakan rukun Islam. Jadi dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari terkait dengan ibadah haji. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji was shaumi Ramadan. Dari Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mengaku Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini salah satu dalil. Terus haji kewajiban sekali seumur hidup, jadi hanya sekali dalam seumur hidup. Hadis riwayat Muslim. Haji mabrur merupakan haji terbaik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segera menunaikan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Dalil ijma', haji wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Ini dalil daripada ijma'nya. Kemudian haji yang kedua dan seterusnya merupakan sunnah. Dasar pelaksanaan haji di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Yang kedua, pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2012. Ketentuan ibadah haji, syarat-syarat haji, pertama Islam, berakal, baligh dan mampu secara fisik, finansial, dan amal dalam perjalanannya. Rukun, wajib, dan sunnah haji. Rukun haji, amalan haji yang apabila tidak dilakukan hajinya tidak sah. Wajib haji, amalan haji yang apabila tidak dikerjakan hajinya sah namun wajib membayar dam. Sunnah haji, amalan yang tidak berpengaruh terhadap sah dan tidaknya
haji, namun bila dikerjakan akan memperoleh keutamaan. Rukun haji, ya, di antaranya yang pertama ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf dan sa'i. Ya. Sementara wajib haji, ihram dari mikot jamaah haji asal Indonesia adalah Yalamlam. Bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya haji sesuai wukuf di Arafah. Kemudian bermalam di Mina selama 2-3 malam. Lempar jumroh Aqobah dengan 7 kali lemparan pada hari raya haji. Kemudian sunnah haji, melakukan haji secara ifrad, membaca kalimat talbiyah dengan suara keras bagi laki-laki, berdoa setelah membaca kalimat talbiyah, kemudian membaca zikir sewaktu tawaf, ya. Kemudian wajib haji, rukun haji selanjutnya tahallul dan tertib, ya. Kemudian wajib haji melempar jumrah ula, wusta dan aqobah. Kemudian menjauhkan muharramat haji atau larangan haji. Sunnah haji melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf, utamanya dilakukan di belakang makom bekas tapak kaki, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Masuk ke Ka'bah berpakaian ihram berwarna putih. Nah, itu adalah wajib, rukun, wajib dan sunnah haji. Ihram ialah niat dalam haji. Jamaah dari Indonesia, Malaysia dan Singapura ihramnya di Yalamlam. Jamaah barat seperti Mesir dan yang searah dengan Mesir ihramnya di Juhfah. Jamaah dari selatan seperti Yaman ihramnya di Kornu, Manazil. Jamaah dari Mekah ihramnya dari rumah masing-masing, kecuali umroh ihramnya dari Jiranah dan Tan'im. Jamaah dari Madinah ihramnya di Zulhulaifah. Jamaah dari Irak ihramnya di Zatu Irkin. Selama masa ihram, jamaah haji wajib meninggalkan haramat, larangan haji. Hal-hal yang dilarang ketika ihram: memakai pakaian berjahit, menutup kepala, menutup muka, menutup telapak tangan, memakai wangi-wangian, mencabut rambut atau bulu badan, memotong kuku, menikahkan, ya, menjadi wali nikah, bermesraan suami istri, dan bercumbu atau membunuh binatang. Bila melakukan larangan haji, maka wajib membayar dam. Dam menurut bahasa adalah darah. Dam menurut istilah mengalirkan darah dengan menyembelih kambing, unta atau sapi di tanah haram untuk memenuhi manasik haji. Ibadah haji, ya, ini jenis dam-damnya. Dam nusuk sesuai ketentuan manasik, laki-laki atau perempuan, ya, pelakunya laki-laki atau perempuan. Sebab membayar dam melakukan haji secara tamattu atau qiron, tidak melakukan wajib haji, tidak wukuf di Arafah, tidak melakukan tawaf wada. Bentuk damnya menyembelih seekor kambing atau tidak mampu. Kalau tidak mampu, maka berpuasa 10 hari. Sifat dam tertib dan takdir. Kesalahan berkaitan dengan amalan haji mengikuti urutan berdasarkan ukuran. Teknik melakukannya: menyembelih kambing setelah melempar jumroh Aqobah pada 10 Dzulhijjah, ya, puasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di tanah air, ya. Itu dam nusuk. Dam isa'ah, ya, melanggar aturan. Pelakunya laki-laki dan perempuan. Sebab membayar dam: mencabut bulu, memotong rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dilarang semasa ihram, bermesraan suami istri setelah tahallul awal. Maka bentuk damnya menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari, atau bersedekah untuk 6 orang miskin masing-masing 3 sa' atau 9,45 liter makanan pokok. Sifat dam tahyir, takdil, kesalahan berkaitan dengan kecantikan personal, boleh memilih salah satu dari urutan berdasarkan nilai.
Teknik melakukan penyembelih kambing setelah melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah di tanah suci Mekah, atau berpuasa 3 hari pada 6, 7, 8, atau bersedekah pada 6 orang fakir miskin di tanah suci dengan masing-masing 9,45 liter beras. Dan isaah, melanggar aturan, ya, pelakunya laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual sebelum tahalul awal. Menyembelih unta apabila tidak mampu, menyembelih sapi apabila tidak mampu, menyembelih 7 ekor kambing apabila tidak mampu bersedekah di tanah haram senilai unta. Sifat dam, tertib takdil mengikuti urutan berdasarkan nilai. Teknik melakukannya menyembelih unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing setelah melempar jumrah Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah. Apabila tidak mampu, bersedekah senilai 7 ekor kambing. Apabila berpuasa sejumlah ketentuan setiap 3/4 gantang, kurang lebih 3/4 kilo dari harga unta, dengan berpuasa 1 hari dan tempatnya boleh di tanah air. Dam isaah, yang melanggar aturan, ini masih lanjutannya. Menusuk memburu, sebabnya ya, sebab menusuk memburu atau membunuh binatang buruan kecuali ular, kalajengking, dan tikus, memotong pohon-pohon atau mencabut perumputan di tanah haram, menyembelih binatang yang senilai dengan binatang yang diburu atau dibunuh, atau memberi makanan senilai binatang buruan untuk disedekahkan kepada fakir miskin, atau berpuasa 1 hari untuk setiap 0,75 kg daging yang dibunuh. Tahyat takdil, kesalahan berkaitan dengan alam sekitar, boleh memilih salah satu dari urutan berdasarkan nilai. 1. Menyembelih binatang setelah melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, atau bersedekah senilai binatang buruan, atau berpuasa 1 hari untuk setiap 0,75 gram daging binatang buruan yang dibunuh. Memotong atau mencabut rambut atau bulu, memotong kuku, memakai pakaian yang dilarang semasa ihram, memakai wangi-wangian, ya, sebab kemudian bermesraan, dan melakukan hubungan suami istri yang kedua setelah tahallul awal, ya. Bentuk damnya menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin atau berpuasa 3 hari. Sifat damnya tahyat takdil, boleh memilih salah satu dari urutan berdasarkan nilai. Tekniknya menyembelih binatang setelah melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, atau bersedekah kepada 6 fakir miskin senilai 1/5 sak atau 0,63 liter makanan pokok, atau berpuasa 3 hari pada tanggal 6, 7, 8 Dzulhijjah. Jenis dam 1, terhalang perjalanan. Laki-laki dan perempuan terhalang hajinya setelah berniat ihram, sehingga tidak dapat meneruskan atau ibadah haji umroh. Menyembelih seekor kambing di tempat kejadian, kemudian mencukur rambut dengan niat tahallul. Sifat dam takdir, teknik melakukan kambing yang disembelih adalah kambing yang memenuhi syarat untuk kurban, ya, yaitu tadi di antara dam-dam yang harus dibayar ketika kita melakukan pelanggaran. Bagi yang melakukan nikah, baik untuk dirinya maupun menikahkan orang lain, nikahnya batal dan harus diulangi setelah ihram selesai, namun tidak terkena dam. Bagi yang melakukan rafas, berkata kotor, fusuk, melakukan dosa, dan jidal, bertengkar atau mencaci, berbantahan, adu mulut, hajinya sah namun tidak mendapatkan pahala. Ketentuan ibadah haji, upaya meraih haji mabrur. Haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur merupakan idaman dan dambaan para jamaah karena balasannya surga, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Ya, itu terkait dengan haji yang mabrur. Kemudian ciri-ciri haji mabrur. Apa itu ciri-ciri haji mabrur? Pertama, amalannya lebih baik dibandingkan sebelum berangkat haji. Ya, jadi amalan orang yang mendapatkan haji mabrur itu lebih baik sebelum berangkat haji. Menunaikan ibadah haji dengan biaya halal, ya, itu salah satunya. Menunaikan ibadah haji dengan niat yang lurus. Haji dengan niat untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap amal harus diniatkan untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Pahala mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Setiap amal ibadah bergantung kepada niat, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencontoh manasik Rasulullah SAW. Ya. Setiap muslim yang hendak haji hendaklah latihan terlebih dahulu atau manasik. Ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya haruslah mencontoh Rasulullah SAW. Ibadah haji termasuk ibadah mahdhah yang harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim an Jabirin anna Rasulullah SAW qala khudu anni manasikakum. Dari Jabir, Rasulullah bersabda, hendaklah kamu mengambil manasik hajimu dari aku. Menjaga lisan. Umat Islam dilarang berkata kotor dan keji, terlebih dalam ibadah haji. Setiap muslim harus menjaga lisan dari berkata kotor dan keji saat ibadah haji. Fama farada fihin al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata kotor nafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam masa melakukan ibadah haji. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Ini simulasi pelaksanaan ibadah haji, ya. Sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, melakukan tawaf qudum, sa'i, sholat di Masjidil Haram, dan melakukan ziarah ke tempat bersejarah di Makkah dan Madinah. Macam-macam tawaf qudum dilakukan pertama kali saat baru datang di Makkah. Kemudian tawaf ifadah, rukun haji, ya. Kemudian tawaf sunnah dilakukan sebagai ibadah tambahan saat memasuki Masjidil Haram. Kemudian tawaf nazar dilakukan karena nazar. Kemudian tawaf wada dilakukan ketika akan meninggalkan kota Mekah. Hukumnya wajib, jika tidak dilakukan wajib membayar dam. Setelah itu tanggal 9 Dzulhijjah, sore hari tanggal 9 Dzulhijjah, semua calon haji berangkat menuju pada Arafah untuk melakukan wukuf, berdiam diri dan berdoa di pada Arafah hingga datang sholat maghrib. Wukuf di Arafah, berdiam diri untuk menengadah guna merenungkan eksistensi diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluk alam semesta, kemudian melakukan transformasi rohaniyah secara besar-besaran. Malam hari tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji menuju Muzdalifah untuk mabit, bermalam dan mengambil batu kerikil secukupnya untuk melempar jumroh. Mabit di Muzdalifah, bermalam, menginap atau berhenti sejenak di Muzdalifah pada malam 10 Dzulhijjah selepas wukuf di Arafah. Mabit dilakukan minimal lewat tengah malam, utamanya hingga selesai sholat subuh sebelum berangkat ke Mina untuk melempar jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah haji melakukan lempar jumroh sebanyak 7 kali ke jumroh Aqabah sebagai simbol mengusir setan. Melempar jumroh merupakan teladan dari Siti Hajar. Melempar jumroh tidak hanya dilakukan 1 kali. Setelah lempar jumroh dilanjutkan dengan tahallul, mencukur rambut atau menggunting sebagian rambut. Bagi yang mengambil nafar awal, ya,
Jika mengambil nafar awal, maka sebelum maghrib tanggal 12 Dzulhijjah, jamaah haji dapat melanjutkan perjalanan ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah atau tawaf haji. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri jamaah. Bagi yang mengambil nafar sani, jika mengambil nafar sani, maka di samping tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah melempar jumroh, ditambah dengan tanggal 13 Dzulhijjah untuk melempar 3 jumroh berurutan di tugu pertama atau jumroh ula, tugu kedua jumroh wusta, dan tugu ketiga jumroh aqobah. Waktu utama melempar jumroh aqobah waktu duha sampai terbenam matahari pada hari Id. Jika terlewat, dapat melempar jumroh setelah matahari terbenam pada hari Id. Jamaah haji kembali ke Makkah. Jamaah kembali ke Makkah untuk melakukan tawaf wada sebelum kembali ke negara masing-masing atau tawaf perpisahan. Tawaf wada hukumnya wajib membayar dam jika tidak dilakukan tawaf wada. Tawaf wada disebut juga tawaf perpisahan. Tawaf wada menjadi penutup seluruh rangkaian ibadah haji. Hikmah pelaksanaan ibadah haji: pertama, dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Yang kedua, dapat menyingkap berbagai rahasia. Yang ketiga, memperteguh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menumbuhkan semangat berkurban. Yang kelima, dapat memupuk persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia karena seluruhnya berkumpul. Yang selanjutnya, menjadi media untuk membersihkan dosa, menjadi iktibar bagi umat Islam untuk menjadi orang soleh, dan yang terakhir adalah menjadi miniatur pada mahsyar. Selanjutnya kita akan memasuki materi terkait dengan zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Zakat menurut istilah mengeluarkan jenis harta tertentu, jenis harta yang ditentukan oleh syariat Islam pada waktu tertentu, dimiliki selama 1 tahun, mencapai jumlah tertentu, telah mencapai nisab, dan disalurkan kepada orang-orang tertentu mustahik. Mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib. Macam-macam zakat: zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan diri yang diwajibkan bagi yang mampu. Waktu mengeluarkan zakat fitrah mulai sejak masuk bulan Ramadan sampai paling utama pada malam hari raya Idul Fitri, paling lama sebelum mengerjakan sholat Id. Zakat mal, zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki harta dengan ketentuan. Jenis harta tertentu telah ditentukan oleh syariat Islam. Dalam batas tertentu telah mencapai nisab dan haul. Nisab, batas minimal harta terkena wajib zakat mal, ya. Haul telah memenuhi batas waktu minimal telah dimiliki selama 1 tahun. Ini zakat, ya, zakat mal, nisab dan kadarnya. Emas 20 dirham yaitu 85 gram. Kadar zakatnya 2,5%. Bukan emas yang dipakai perhiasan, catatan ya. Kemudian perak 200 dirham yaitu 595 gram. Zakatnya 2,5%. Hewan ternak, ya, unta. Ya, ini silakan sambil dilihat. Unta terkena. Kemudian sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba, ya. Kemudian perdagangan sama dengan nisab emas 2,5%. Yang terkena zakat adalah laba bersih. Hasil pertanian sebagai bahan makanan pokok: padi, jagung, sagu, dan gandum. 5 wasak, ya, 750 kg sama dengan 930. Ini kadar zakatnya 10% bila menggunakan air hujan, 5% bila menggunakan air irigasi dengan membayar.
sebelum dikeluarkan zakat dipotong biaya produksi untuk bibit, pupuk, tenaga dan lain-lain. Hasil budidaya ternak sapi, ya ternak seperti peternakan ayam potong, peternakan belut, lele dan lain-lain. Ya. Sama dengan nisab emas, ya nisabnya sama dengan nisab emas dengan nilai harga emas pada saat itu. Kadar zakatnya 2,5%. Hasil bersih sudah dikurangi modal, tenaga dan keperluan produksi aktivitas tanaman hias sama perkebunan, profesi peternakan. Hasil jasa atau biro perjalanan umroh, biro travel dan lain-lain sama dengan emas, ya 2,5%. Hasil bersih dikurangi biaya operasi. Barang rikaz tanpa syarat, nisab dan haul 1 tahun, ya 20%. Barang tersebut diumumkan terlebih dahulu minimal 3 hari. Kalau tidak ada yang mengakui, baru dimiliki sebelumnya dikeluarkan zakat. Dalil perintah zakat. Zakat dapat mensucikan jiwa. Zakat dapat mensucikan jiwa dan membersihkan harta. Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar, Allah lagi Maha mengetahui. Kemudian zakat dapat menggugurkan bentuk kewajiban umat Islam. Quran surah An-Nisa ayat 77, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian dalil hadis, zakat diambil dari harta orang kaya untuk orang miskin. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengutus Muaz ke negeri Yaman. Ya, meneruskan hadis itu, dan di dalamnya beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini dalil ya. Kemudian zakat merupakan cara memelihara harta yang aman dan selamat. Ya, ada di dalam hadis riwayat Tabrani. Kemudian zakat dapat membebaskan hisab yang keras dan siksaan yang pedih. Terakhir, zakat dapat membebaskan diri dari neraka wail. Hadis riwayat Tabrani. Dasar pengelolaan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Secara teknis, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Simulasi tata cara pelaksanaan zakat ya. Yang pertamanya adanya perintah Allah Subhanahu wa taala tentang zakat. Proses menghayati, memahami dan mengamalkan zakat bagi umat Islam. Muzaki ya. Membayar melalui lembaga muzaki adalah orang yang terkena kewajiban zakat. Membayar melalui lembaga resmi Bazis ya, atau Basnas dan yang lainnya. Memberikan langsung kepada mustahik ya. Siapa mustahik itu? Ada 8 golongan: fakir, miskin, amil, riqab, gharim, mu'allaf, ibnu sabil, dan fi sabilillah. Hikmah zakat bagi muzaki ya, bagi orang yang berzakat, dapat mensucikan jiwa dari dosa. Kemudian dapat membersihkan harta yang dimiliki, dapat menyembuhkan penyakit kikir, dicintai Allah SWT, dicintai manusia. Hikmah bagi mustahik yang menerima zakat, dapat meringankan beban kehidupan, dapat menumbuhkan semangat hidup, dapat terangkat martabat dirinya, dapat memupuk persaudaraan. Hikmah zakat bagi bangsa dan negara, dapat mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, dapat mengentaskan kemiskinan, dapat mensukseskan tujuan pembangunan nasional,
dan dapat menjadi penggerak sendi-sendi ekonomi bangsa. Oke, masuk kepada pembahasan wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa menahan atau menghentikan. Wakaf menurut istilah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Nawawi. Wakaf yaitu menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan. Ya. Syekh Umairah dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Perintah wakaf, dalil Al-Quran. Ya. Wakaf sebagai bentuk membelanjakan harta yang baik. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, ayat 267, ya. Kemudian wakaf menjadi ukuran kesempurnaan iman seseorang. Itu ada di dalam surah Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Ya. Kemudian wakaf menjadi sumber pahala yang berlipat ganda. Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Hadis Nabi, wakaf merupakan bentuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insanu in qata 'amaluhu illa min salasin, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, wakaf, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ketentuan wakaf, syarat wakaf, Islam, baligh, berakal sehat, bukan orang yang terhajru, orang yang dilarang melakukan transaksi keuangan seperti orang gila dan lain-lain. Rukun wakaf, wakif, ya, nadhir, harta wakaf, ikrar wakaf, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf. Simulasi wakaf, calon wakif sudah meminta persetujuan keluarga. Tanah yang diwakafkan adalah milik sendiri. Memberitahukan kepada nadhir tentang maksud ingin berwakaf. Nadhir terdiri dari perorangan, nadhir organisasi, nadhir badan hukum. Mengungkapkan hendak berwakaf kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Simulasi wakaf, bila objek wakaf memerlukan tanah yang harus dibagi, maka dibagi terlebih dahulu sesuai dengan yang akan diwakafkan. Calon wakif dan nadhir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW dan diterbitkan akte wakaf. Nadhir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan tanah wakaf ke kantor BPN agar diterbitkan sertifikat tanah wakaf. Hikmah wakaf, pertama menghilangkan sifat tamak dan kikir. Yang kedua menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap kepemilikan harta benda terdapat hak orang lain. Yang ketiga menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat membutuhkan bekal pahala yang cukup. Yang keempat, dapat menggerakkan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam, baik aspek sosial ekonomi, pendidikan, atau sosial budaya dan lain-lain. Kemudian dapat meningkatkan syiar Islam, dan yang terakhir adalah melahirkan jiwa sosial yang tinggi. Ini adalah terkait dengan pembahasan wakaf, ya. Jadi bab ini membahas 3 item. Yang pertama adalah haji, kemudian zakat, dan yang terakhir adalah wakaf. Mudah-mudahan
mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.